Banyak cerita yang saya lalui macam mana la ilaha illallah ni sebaik-baik doa. Menerusi pengalaman mereka yang menghadapi masalah-masalah besar. Contohnya seorang makcik yang kehilangan barang kemas. Habis barang kemas yang diletakkan dalam satu cupak penuh. Bukan barang makcik itu tapi warisan yang dia wajib jaga, hilang. Saya suruh makcik ini tahlil la ilaha illallah. Makcik ini tanya berapa banyak ustaz? Sampai Allah balikkan. Makcik ini buat la ilaha illallah. Tak berhenti-henti Dia buatlah kira-kira sebulan atau lebih. Tiba-tiba satu hari bila dia keluar rumah, buka saja pintu, depan pintu ada beg plastik kuning. Dia pun ambil, tengok dalamnya ada emas. Dia kira emas tu satu pun tak hilang. Ini contoh satu contoh. Jadi gitulah. Bila kita banyakkan tahlil itu, berarti kita memperkasakan pertahanan jasmani dan rohani kita dari serangan musuh-musuh kita, serangan berbagai penyakit. Biasanya ulama tasawuf bila mereka berzikir tahlil la ilaha illallah akan diakhiri dengan berzikir menyebut ismu dzatil aliyah Allah 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 Allah. Buatlah sesudah kita zikir dah puas la ilaha illallah, dah penat 1 jam ke 2 jam, sambunglah Allahu Allah Allahu Allah. Rasulullah ajar kita bila kita berzikir sebut Allah Allah itu, biarlah kita sampai ke tahap bismillah. Tahap bismillah. Bila kita sampai ke tahap bismillah, kita dikatakan oleh Rasulullah kita berserta dengan nama Allah. Bila berserta dengan nama Allah, iaitu Ismu Dzatil Aliyah, apa saja makhluk di langit dan di bumi menyerang kita tak akan mudaratkan kita. Inilah di dalam hadis yang masyhur Bismillah alladzi la yadurru ma asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Ramai ustaz-ustaz jadikan hadis ini doa, tapi kepahamannya mereka tak dapat memahami sebenar-benar. Apa kepahaman yang tersirat dalam hadis Nabi ini ialah Rasulullah suruh kita berzikir menyebut Allah 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 sehingga benar-benar tercapai ke peringkat bismillah. Bila kita berzikir Allah 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 berterusan tak berhenti-henti sampai ke tingkat bismillah, maka Rasulullah tegaskan la yadurru ma'a ismi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Apa saja makhluk di langit dan di bumi ganggu kita tak akan berjaya. Syaitan iblis ganggu kesihatan kita insya-Allah. Cuma jarang orang tahu konsep bismillah ni. Yang ulama tahu konsep bismillah ni sebuah hadis Nabi. Kullu amrin dzibalin la yabda'u bi bismillah fa huwa aqta'u. Tiap-tiap perbuatan yang baik tidak dimulakan dengan membaca bismillah, maka perbuatan itu terputus daripada rahmat Allah. Itu saja. Sedangkan konsep bismillah yang disebutkan oleh Rasulullah bukan setakat itu. Mesti seseorang mukmin itu zikir Allah 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 Allah. Cuba bayangkan kalau seorang tu berzikir Allah 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 1 jam berlalu, 2 jam berlalu, 3 jam berlalu, 4 jam berlalu, tak putus-putus. Tentulah kita sebut dia ni dah mabuk zikir. Ada hakikat bismillah tu. Hakikat bismillah tu ada. Kalau betul-betul kita sampai hakikat bismillah, kita rasa kalimah Allah itu memenuhi seluruh ruang jasmani rohani kita. Kemudian kita rasa memenuhi ruang alam semesta ini. Sehingga ada orang yang merasa kalimah Allah itu jadi rintik-rintik hujan turun dari langit yang tak putus-putus, menyirami seluruh jasmani dan rohaninya. Ini konsep yang disebut oleh setengah ulama tasawuf.